Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sekarang kita udah masuk di pertemuan ke-7 dan 8, yaitu sintesis data. Setelah kemarin kita itu belajar tentang hakikat analisis, ya, atau menguraikan. Yang kemarin kita contohkan bakso, ya, bakso yang diuraikan berdasarkan bahan atau komposisinya, maka terdiri dari macam-macam seperti daging, garam, gula, air, minyak, sawi, eh, apalagi tepung dan sebagainya. Nah, sekarang sintesis. Sintesis itu apa? Sintesis itu maknanya yaitu menciptakan atau membuat, ya. Makanya ada istilah misal um, karet sintesis atau madu sintesis, itu artinya madu yang dibuat, diciptakan, gitu kan. Eh, Diciptakan. Karet sintesis berarti sebenarnya bukan karet asli, tapi itu diciptakan, dibuat-buat dengan bahan-bahan kimia tertentu. Nah, sekarang kita flashback dulu. Nah, silakan lihat ini analisis sintesis. Analisis yaitu menguraikan isi pustaka. Kemarin kalian sudah melakukan itu, ya. Kalian sudah mencari artikel-artikel yang memiliki gagasan, yang masing-masing kan dua kan. Kemudian diuraikan dengan 5W plus H dan weakness kan. Nah, terus sudah diuraikan dan sudah ter apa namanya, pecah-pecah, terurai itu, bagaimana selanjutnya? Itu Anda ibaratkan itu sebagai sebuah bahan-bahan makanan. Maka sekarang kita akan menciptakan makanan yang baru, ya, dari bahan-bahan yang sudah diuraikan itu. Sintesis itu menyatukan isi pustaka menjadi hal baru. Jadi dari pecahan-pecahan 5W plus H plus weakness itu kita coba membuat sesuatu yang baru, yang fresh, ya itu. Contoh ini saya contohkan masalah kecanduan gadget pada siswa SD. Ini masalah, ya, kecanduan gadget pada siswa SD. Masih ingat kan? Solusinya di sini ada, ibaratnya ini ada 5 artikel, ya, 5 artikel. Kemudian artikel A, artikel pertama ini solusinya yaitu dengan BK Islami, Bimbingan Konseling Islami. Solusi B, ruang aktif anak, menciptakan ruang aktif anak. C, terapi perilaku dengan terapi, ya. Kemudian D, artikel yang keempat atau yang D itu dengan pendampingan pastoral. Ini untuk agama Kristen, ya. Dan artikel yang kelima dengan permainan tradisional. Nah, ini dari 5 artikel ada 5 solusi nih. Sekarang analisis. Setelah dianalisis, bentar, maaf. Ini setelah dianalisis, si 5 artikel ini yang tadi dari BK Islami dan sebagainya, ini tidak lengkap, ya, what, where, when, 5W plus H dan weakness-nya, ya, ini belum lengkap. Ini saya hanya contoh saja. Ini BK Islami setelah dianalisis what itu, ini hanya what saja, ya, di sekolah berbasis Islam dan guru BK, berarti ini what dan who lah. What di sekolah berbasis Islam, who siapa, ya, salah satunya guru BK, ya. Tapi ini hanya contoh, ya, tidak lengkap. Kalau kemarin yang Anda lakukan itu lengkap. Ruang aktif anak ini what, space kosong, apa, taman bermain, mengumpulkan anak ini what semua. Kemudian terapi perilaku what, orang tua, dan ini when atau berapa lama, 1 bulan durasinya, ya, ini. Pendampingan pastoral what, who, pastor, where, di mana, di gereja, ini, ya, what, ini ibadah. Permainan tradisional where, di lapangan, kemudian what, mengumpulkan anak. Nah, ini sudah dianalisis, ya, dipecah-pecah. Kemudian sintesisnya itu salah satunya seperti ini. Ini contoh sintesisnya. Anda lihat di sekolah, ya, di sekolah ngambil dari mana? Ini nih, dari pecahannya atau BK Islami atau artikel yang nomor 1. Kemudian taman bermain ngambil dari ini, yang artikel nomor 2. Kemudian 1 bulan ambil dari si terapi perilaku ini. Kemudian ibadah dari yang artikel nomor 4 dan mengumpulkan anak artikel nomor 5. Maka dari bahan-bahan ini, dari 5 artikel yang berbeda, ya, kita ambil contohnya, ambil satu-satu seperti ini. Jadilah contoh sintesis atau ciptaan solusi baru yang asli dari kita, yaitu contohnya tantangan 1 bulan duha bermain di sekolah. Ini contohnya, ini kan dia tempatnya di sekolah, kemudian di taman bermainnya 1 bulan, ibadah, tapi ibadah di sini kita adaptasi, ya, karena Islam, jadi, ya, sholat duha. Kemudian udah, ini tantangan. Jadi ini
Dari 5 ini kemudian jadi sesuatu ide baru, yaitu tantangan 1 bulan duha bermain di sekolah. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan contoh ya, ini contoh sintesis gagasan ini dari masalahnya perilaku korupsi pada anak SD. Ini ya, perilaku korupsi pada anak SD. Ini nanti Anda akan membuat seperti ini dengan kelompok Anda ya. Dengan modal apa? Modal artikel analisis Anda yang kemarin yang masing-masing 2, jadi satu kelompok mungkin ada sekitar 12 analisis ya. Nah, ini contoh analisis ya. Kan ada 12 ya, karena dari 6 kelompok, 6 mahasiswa kan satu kelompok itu kan jadi masing-masing kemarin 2 kan. Jadi 2 kali 6, 12. Nah, 12 ini ada berapa sih? 1, 2, diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. 12-nya diambil, ini ditulis di seperti ini. Saya warna-warni seperti ini supaya mudah mengenalinya ya. Ini artikel 1, gagasan 1 ini model, judulnya model sosial, bukan judul ya, apanya model social reconstruction. Kemudian gagasan 2 pendidikan agama. Jadi ini masalahnya kan tadi korupsi pada anak SD, kemudian cari artikel yang ada gagasan, kemudian gagasannya itu diuraikan, dianalisis, jadinya ini kan, ini what, where, when, who, why, how, weakness. Ini kemarin kan, ini ada banyak kan, dari kumpulan satu kelompok itu ada 12, diwarna-warni seperti ini supaya mudah. Kemudian sintesisnya bagaimana? Nah, ini gagasan baru, ini adalah sintesis dari nanti kita. Korupsi, ini judul, nantilah kalau sudah selesai. Jadi ini terakhir. Pertama what dulu, kita ngambil what dari, ini warna-warni, paham kan? Berarti ini dari beberapa beberapa gagasan yang berbeda. Ini. Nah, ini warnanya bisa kita lihat ada warna kuning 1, abu-abu 2, kemudian ini hijau 3, ungu 4, hijau muda 5. Berarti ini dari 12 analisis tadi ya, 12 artikel itu ambil minimal 5 ya. Jadi nanti hasilnya 5 warna berbeda. Tidak boleh ambil 2 saja misalnya atau 3 saja, tidak boleh. Harus 5. Jadi nanti di sini wujudnya ada 5 warna yang berbeda ya. Baru setelah selesai what, where, when sama how, bagaimana. Ini sampai how saja ya, tidak usah sampai weakness. Kan kita membuat sintesis menciptakan gagasan baru yang kurang lebih kelemahannya kecil atau bahkan tidak memiliki kelemahan, makanya tidak usah weakness-nya tidak usah diambil. Itu ya. Justru kita itu mengambil dari artikel-artikel yang di atas itu yang 12 itu, ambil yang keunggulannya saja ya. Weakness-nya itu jangan diambil gitu. Baru kita buat contoh judulnya apa. Judul yang menarik seperti ini, korupsi itu jahat, pendidikan anti korupsi komprehensif dan menyenangkan pada siswa sekolah dasar. Judul ini harus mewakili dari gagasan baru Anda ya, itu. Jadi harus mewakili. Dan karena PKM sekarang itu melarang ya, melarang untuk menggunakan judul-judul yang singkatan, misal kakuniku, misal seperti itu biasanya, maka jangan pakai judul itu kakuniku ya. Tuh. Membuat judul itu contoh seperti ini ya. Ini saya ibaratkan analoginya itu buah. Ya, buah pertama buah gagasan pertama misal buah apel, gagasan kedua buah anggur, gagasan ketiga buah melon, gagasan keempat buah semangka, gagasan kelima buah pepaya. Nah, kemudian kita sintesis, analisis diuraikan, mereka dipotong-potong, kemudian sintesis kita ambilin potongan-potongan dari mereka, kan campur. Apakah namanya kita bisa mengatakan campuran itu menjadi pepaya? Bla 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 bla, tidak kan? Itu sudah bukan pepaya lagi, itu sudah campuran kan. Jadi namanya diganti menjadi misal rujak buah. Nah, karena kenapa rujak buah? Karena mewakili rujak buah itu ada semangkanya, ada anggurnya, ada apa nanasnya dan sebagainya. Jadi namanya sudah jadi bukan pepaya lagi atau pepaya stroberi. Tidak bisa karena hanya 2. Padahal di dalam itu, dalam makanan itu, buah itu ada yang sintesis baru itu ada macam-macam buah, maka cocoknya rujak buah atau gado-gado buah. Nah, itu untuk mewakili dari buahnya. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.